Oke, kembali lagi bersama saya Fatih Aziz Programming RP 5214 1180. Di sini saya akan melanjutkan mengenai step kedua dari 10 knowledge area, yaitu scope management. Oke, di sini saya sudah membuat semacam e-booknya. Saja saya akan menjelaskannya dari definisi. Yang pertama, definisinya itu project scope management adalah suatu kegiatan untuk meyakinkan bahwa semua kegiatan yang dilakukan telah mencakupi semua requirement yang telah didefinisikan dan tidak terdapat kegiatan tambahan yang tidak berhubungan dengan requirement juga. Di scope management ini juga dibuat batasan-batasannya dari sebuah proyek tersebut agar tidak melebihi budget yang akan ada di cost management yang akan dibahas selanjutnya. Oke, kita langsung masuk ke proses-prosesnya. Di sini ada 6 proses dari scope management. Yang pertama adalah plan scope management, lalu yang kedua adalah collect requirements, yang ketiga adalah define scope, lalu yang keempat ada create WBS atau work breakdown structure, yang kelima ada validate scope, lalu yang terakhir ada control scope. Oke, kita langsung masuk ke yang pertama, yaitu plan scope management, di mana plan scope management ini adalah proses membuat scope management plan dan bagaimana project akan didefinisikan, divalidasikan, dan juga dikontrol. Scope planning ini juga menjelaskan bagaimana suatu scope itu diuji dan diawasi, serta bagaimana work breakdown structure atau WBS akan dibuat. Tujuan dari plan scope management ini adalah untuk memberikan semacam arahan tentang cara scope pengelolaan dalam proyek. Lalu informasi dalam plan scope management ini ada 3 dari input yang pertama, lalu ada tools and technique, dan yang ketiga ada output. Oke, kita langsung masuk ke inputnya. Di sini ada project management plan, di mana sudah dibahas di proses sebelumnya, yaitu project integration. Lalu ada project charter, juga sudah dibahas di project integration. Lalu ada enterprise environmental factor, lalu yang terakhir ada organizational process assets. Lalu di sini tools and techniques-nya hampir sama dengan project integration juga, ada expert judgment dan meetings atau sebuah rapat pertemuan. Lalu outputnya di sini adalah scope management plan dan requirements management plan. Di sini saya sudah mencantumkan contoh template dari scope management plan-nya. Bisa lihat di sini. Jika kita zoom in, di sini kita bisa melihat isinya adalah bisa mendeskripsikan bagaimana proyek scope itu akan di manage atau diatur. Lalu yang kedua ada proses stability of the scope of this project. Jadi scope projectnya ini akan ada apa aja. Lalu ada bagaimana scope itu akan nantinya diubah atau diklasifikasikan. Lalu yang terakhir di sini adalah bagaimana perubahan itu yang ada di project scope akan diintegrasikan ke dalam project. Oke, kita langsung masuk proses yang kedua. Proses kedua adalah collect requirements, yaitu definisinya adalah proses untuk menentukan, mendokumentasikan, dan mengatur kebutuhan sumber daya dan kebutuhan untuk memenuhi tujuan proyek. Nah, informasinya di sini inputnya yang pertama adalah scope management plan dari yang proses yang pertama tadi. Lalu ada requirement management plan, stakeholder management plan, project charter, dan stakeholder register. Tools dan tekniknya untuk memproses collect requirement ini adalah bisa melalui interview atau wawancara, focus groups, facilitated workshop atau semacam pamer karya gitu. Lalu ada group creativity techniques, group decision making techniques, dan lain-lain. Outputnya di sini yaitu yang pertama ada requirements dokumentasi, lalu yang kedua ada requirements traceability matrix. Langsung ke proses yang ketiga adalah kita di sini akan mendefinisikan scope itu tersendiri. Definisinya adalah proses mengembangkan deskripsi project dan produk, sudah jelas. Lalu pada tahap ini juga dilakukan pemilihan requirement berdasarkan requirement yang telah dikumpulkan pada tahap sebelumnya. Nah, di sini di collect requirement kan sudah
ada requirement-nya, lalu di define scope ini akan dikumpulkan. Informasinya yang ada dalam define scope ini adalah yang pertama inputnya adalah yaitu scope management plan, project starter seperti yang sebelumnya, lalu requirement documentation dan organizational process asset. Lalu teknik yang bisa digunakan untuk mendefinisikan scope ini adalah expert judgment, product analysis, alternative identification, dan facilitated workshop. Outputnya di sini ada project scope statement dan project document update. Di sini juga sudah saya cantumkan contoh dari outputnya, yaitu project scope statement. Jadilah di sini ada isinya bisa ada project justification, product description, project deliverables, out of scope name, project objective, lalu cost objective, schedule objective, dan lain-lain. Kita langsung masuk ke proses keempat, yaitu kita akan membuat work breakdown structure. Proses pembagian project menjadi lebih kecil dan pengaturan komponen. WBS juga merupakan dokumen fondasi pada project management karena menyediakan dasar untuk perencanaan dan pengaturan jadwal proyek, gaya, sumber, dan perubahan itu sendiri. Informasinya juga ada banyak, di mana dari WBS ini nantinya akan menghasilkan output scope baseline dan project dokumen akan terupdate. WBS itu kurang lebih berisi seperti ini, di mana di level paling atas yaitu project itu tersendiri, lalu di bawahnya ada pembagian lagi yang akan dibuat seperti struktur karena bernama breakdown structure. Oke, langsung ke proses kelima, yaitu kita akan memvalidasi dari scope-nya, yaitu di sini prosesnya adalah proses peresmian luaran dari project itu sendiri. Proses validasi ini juga dilakukan berdasarkan kontrol quality yang ditinjau oleh customer atau sponsor. Informasinya juga ada banyak, di mana input tools and techniques seperti ini, dan outputnya dia akan menghasilkan deliverables-nya itu akan di accept atau diterima, lalu request-nya juga akan berubah, work performance information dan project dokumen juga akan terupdate. Nah, di sini kita akan masuk ke proses yang terakhir, yaitu control scope, yaitu pengawasan status project dan scope produk serta mengatur perubahan terhadap scope itu sendiri. Tujuannya adalah mempengaruhi faktor yang menyebabkan perubahan scope, lalu meyakinkan perubahan yang diproses berdasarkan pada prosedur yang dikembangkan sebagai bagian dari mengintegrasikan perubahan kontrol dan mengatur perubahan ketika perubahan ini terjadi. Nah, ini juga informasinya ada input tools and techniques-nya, dan outputnya dari control scope ini adalah yang utama adalah work performance information. Oke, sekian untuk scope management, project scope management. Kurang lebihnya mohon maaf. Wah, macet anjing.